Karena DPP udah punya kriteria siapa yang bisa dicalonkan. Anda nasionalis atau tidak? Anda pernah terlibat menyuarakan pemecah bangsa atau tidak? Saya kira itu ada filternya di PDIP. Nah, PDIP adalah partai yang demokratis. Dia membuka, kan dia menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentu di sana ada nama Pak Anies dong. Karena masyarakat Jakarta kan sebagian juga pengen Pak Anies kembali jadi gubernur. Nah, tentu kader partai PDIP yang mengusulkan ini loh hasil dari aspirasi masyarakat. Diusulkan. Nah, soal diputuskan oleh DPP, DPP punya kriteria. Kita ini partai ideologis. Itulah Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengatakan bahwa PDIP punya kriteria sebagai calon gubernur. Apakah calon gubernur itu adalah pernah mengatakan sebagai pemecah belah bangsa? Tentunya ini adalah menyindir Anies Baswedan dikarenakan Ahok pernah mengatakan kalau Anies adalah merupakan sebagai pemecah belah bangsa. Dan pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dia mengatakan bahwa Anies lah sebagai pemecah belah bangsa. Oleh karenanya, menurut saya Ahok menolak keras Anies Baswedan dicalonkan oleh PDIP. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti Itulah pernyataan Ahok Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa Anies Baswedan bukanlah seorang negarawan dikarenakan dia saat pidato memecah belah bangsa. Saat pidato dia mengatakan bahwa sekarang sudah lepas daripada penjajah, alias Ahok berarti dianggap sebagai penjajah begitu, dan Anies adalah pribumi. Pidato inilah yang membuat Ahok begitu sangat sakit hati dan tidak pernah dia ingin disandingkan dengan Anies Baswedan. Anies pemecah belah bangsa tak hanya disampaikan oleh Ahok, namun demikian oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga mengatakan Anies adalah pemecah belah bangsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebelumnya meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memiliki latar belakang memecah belah umat. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menduga sosok yang dimaksud Yakut Khalil ialah Anies Baswedan. Mulanya Burhanuddin melihat pernyataan Yakut dari sisi normatif yang bermakna imbauan secara umum. Artinya, Yakut ingin warga tak memilih pemimpin yang dianggap pernah memperalat agama untuk kepentingan politik. Namun secara politik, Burhanuddin menilai pernyataan Yakut menyasar ke satu sosok, yaitu Anies Baswedan. Hal itu tidak terlepas dari Pilkada DKI Jakarta yang pernah diikuti Anies pada 2017 silam. Kedua, karena Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu bukan berasal dari lingkaran istana. Menak sebelumnya tegas mengimbau untuk tidak memilih pemimpin yang memiliki sepak terjang memecah belah umat. Ia menyebut bahwa agama seharusnya digunakan untuk kemaslahatan seluruh umat, bukan umat Islam saja. Yakut juga berpesan kepada pengikut Tarekat Tijaniyah agar mampu memilih pemimpin yang amanah dan mampu memimpin bangsa semajemuk Indonesia. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan asal dikasih sembako, harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Yaitulah pidato Gus Yakut, Menteri Agama. Dia mengatakan bahwa kalau pernah memecah belah umat, maka jangan dipilih. Jelas ini menuju kepada Anies Baswedan. Dan memang betul
rame-rame jangan pilih Anies Baswedan dikarenakan adalah merupakan orang yang memecah belah bangsa. Bila PDIP mau mencalonkan maksudnya mencalonkan Anies Baswedan, maka dipastikan akan nyungsep. Ternyata orang-orang PDIP juga sangat tidak setuju dengan Anies Baswedan diusung oleh PDIP dikarenakan memang bapak pemecah belah bangsa. Ahok sendiri, Alifur Rahman, Guntur Romli menyampaikan jangan pilih orang-orang yang memecah belah bangsa. Guntur Romli dan sekarang menjadi politisi PDIP juga mengatakan kalau Anies Baswedan telah menggunakan politik identitas dengan diusung oleh Partai Umat. Jadi ketika Anies menerima deklarasi dari Partai Umat sebagai bakal calon presiden, kemudian Partai Umat seperti Anda katakan tadi, dan kita sudah menonton semua, yang mendeklar sebagai partai yang mengusung politik identitas, maka sudah resmi Anies itu sebagai bapak politik identitas. Itu sudah tidak terbantahkan lagi. Meskipun sebelum ini Anies mengatakan dia tidak terlibat dengan politik identitas, kemudian Nasdem kalau kita baca jejak digital berusaha juga ingin menghapus ada soal politik identitas kepada Anies. Bahkan Effendi Khairi menyatakan yang main politik identitas bukan Anies katanya, tapi Ahok kata dia. Jadi kan usaha untuk menafikan kaitan antara Anies dengan politik identitas. Tapi ketika dia sudah menerima, kemudian datang ke Partai Umat yang mendeklarasikan sebagai partai politik yang mengusung politik identitas, maka Anies sudah resmi sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Bapak politik identitas di Indonesia, itulah tuduhan Guntur Romli kepada Anies Baswedan dikarenakan menerima pinangan dari Partai Umat pimpinan Amin Rais yang mengusung politik identitas. Demikian juga disampaikan oleh Alifur Rahman yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo juga mengatakan kalau Anies Baswedan adalah pemecah belah bangsa. Begitu kata Alifur Rahman. Bahwa siapapun capres 2024 nanti bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anies Baswedan, karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai capres. Bahkan jadi calon gubernur DKI lagi, dia nggak pantas gitu. Dengan apa yang sudah dia lakukan selama bertahun-tahun di Jakarta, mempertontonkan kebodohan, kebohongan, dan kemunafikan di hadapan publik tanpa rasa bersalah. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia gitu. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru, menutupi kebodohan dengan kebodohan baru, sehingga kita masyarakat dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan-kebodohan yang sudah dia lakukan. Itulah politisi dan Guntur Romli, Ahok juga Alifur Rahman menolak Anies Baswedan menjadi calon gubernur di Jakarta. Tidak hanya disampaikan oleh politisi PDIP dan kader-kader PDIP, namun demikian hal ini juga disampaikan oleh Andi F. Noya sebagai acara Kick Andy, di mana Anies Baswedan dikatakan sebagai pemecah belah bangsa dan sangat berbahaya. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan isu
agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah. Ya, itulah Andi F. Noya yang mensekawat Anies Baswedan, dan Anies Baswedan tidak bisa berkata apa-apa dan dia hanya melongo saja. Memang itu memang fakta. Anies Baswedan mendiamkan dan menikmati hasil daripada politik identitas yang dilakukan di Jakarta. Oleh karenanya Anies sebagai bapak politik identitas betul adanya. Dengan tidak memilih Anies, Anda sudah menyelamatkan negara dari perpecahan. Dan ini mendapat Indro Warkop yang mengatakan bahwa ya, Anies adalah pemecah belah bangsa. Pilih pemimpin yang udah mempergunakan isu SARA. Jangan pernah, karena apa? Dia akan memecah belah kita nanti. Malah berbahaya. Hanya untuk syahwatnya sendiri. Setuju. Menggunakan agama, mau setuju. Saya nggak ngerti politik apa lah, politik identitas saya nggak. Tapi yang jelas jangan pernah merusak keharmonisan bangsa. Berbahaya nggak? Ketika Soekarno menyatakan Pancasila di PBB, itu dia di luar itu disambut pokoknya. Di PBB-nya sendiri orang tepuk tangan, standing applause. Kitanya? Itulah Indro Warkop yang mengatakan bahwa sangat berbahaya apabila pemecah bangsa Indonesia memimpin di sebuah negara, dikarenakan nanti kita akan terjadi perpecahan. Sia-sia perjuangan Bung Karno di PBB yang menyatukan dari bangsa-bangsa dan suku-suku serta agama. Tetapi Anies Baswedan ya menggunakan politik ayat dan mayat dan tidak mensolatkan jenazah orang mati apabila tidak memilih Anies Baswedan. Jauh lebih siap ketimbang dulu ini. Oh iyalah, saya sekarang saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Ya, terkait keinginan kesiapan Ahok untuk maju di Pilkada Jakarta, kita akan bahas dengan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Ini dari sekian nama yang masuk bursa cagup, Ahok mengaku paling siap katanya. Kandidat paling siap untuk maju di Pilkada Jakarta. Ini Bang Masinton senyum-senyum karena merasa oke, kita usung saja atau karena ada alternatif lain? Ya, jadi ada beberapa nama yang muncul dari internal PDI Perjuangan, khususnya PDI Perjuangan DKI Jakarta. Nah, satu di antaranya ada nama Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok yang juga adalah kader PDI Perjuangan. Selain itu juga ada nama Pak Andika, ada nama Pak Pramono Anung, ada nama Bu Risma, dan juga ada nama Pak Anies Baswedan. Nah, tentu apa yang disampaikan Pak Basuki bahwa ya itu sebagai sebuah realita bahwa beliau pernah 2 kali maju pilkada, 4 tahun memimpin Jakarta.